jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Ya, silakan maju salah satu. Taib Kiaman Salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Qiraatul doa. Sekalian, mudah-mudahan Anda sehat-sehat semua. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah pembelajaran apa? Sejarah kebudayaan Islam. Ya. Sebelum kita memasuki materi, jadi materi kita sekarang ini adalah yang kita akan pelajari adalah strategi dakwah. Ya, jadi pasti Anda pernah belajar, pada minggu yang lalu ya. Tak belajar itu apa? Tak belajar itu apa? Ataukah kondisi masyarakat? Jadi ya? Iya. Bagaimana saya tanya dulu ya? Jadi sebelum kita masuk ke materi saya tanya dulu. Bagaimana kondisi masyarakat Islam pada zaman itu? Apa? Ya, apa menyebabkan? Kemudian apa lagi? Ya, jadi mereka meminta bermalam. Itu dia juga banyak yang menyembah berhala. Ya, sekarang jadi untuk mempercepat ya, jadi marilah kita memasuki materi yaitu tentang strategi dakwah. Ada empat. So, yang pertama adalah dakwah secara rahasia. Kemudian yang kedua adalah dakwah secara terang. Kemudian yang ketiga adalah kemudian yang keempat adalah yang kelima adalah perjanjian. Nah, sekarang yang kita akan pelajari yaitu jadi ini adalah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi kita melihat, kita dulu jadi saya menjelaskan sedikit ya. Ini mengenai dakwah rahasia. Sekarang saya tanya dulu, apa ini dakwah rahasia? Dakwah sembunyi-sembunyi. Dakwah Secara syariah atau sembunyi-sembunyi. dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, dakwah rahasia juga atau secara sembunyi-sembunyi. Apalagi? Siapa lagi yang lain? Kan sebelum kita, siapa tahu masih ada pendapat yang lain? Secara tertutup dan diam-diam. Secara tertutup dan Diam-diam.
mendapatkan perintah dari Allah melalui wahyu, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai mengatur langkah strategi pengembangan dakwah Islam. Jadi yang pertama, jadi dia melakukan ini adalah dakwah rahasia atau dakwah sirriyah. Tadi dakwah secara apa? Diam-diam. Ya, yang lain? Nama ini kan dakwah rahasia atau dakwah sirriyah atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi ini dakwah dilakukan dengan melalui jadi dakwah rahasia ini, dakwah sembunyi-sembunyi ini dilakukan di lingkungan keluarga dan sahabat-sahabat Nabi. Jadi pada waktu itu hanya dia itu dakwah itu dia menyebarkan melalui keluarganya, sahabatnya, dan apa? Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan dakwah sirri dengan pendekatan apa? Pendekatan personal. Kemudian kita melihat ini adalah Nabi Muhammad melaksanakan dakwah selama 3 tahun. Jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan secara 3 tahun. Ya, kemudian yang pertama masuk Islam. Siapa yang pertama? Khadijah. Yang pertama adalah Khadijah. Khadijah itu adalah istri Nabi. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, adalah sepupu Nabi. Kemudian yang keempat, kemudian di sini jadi setelah Abu Bakar masuk Islam ya. Jadi bagaimana cara dakwahnya? Bagaimana waktu itu? Abu Bakar mengajak orang masuk Islam. Itu mengajak orang masuk Islam dengan berdakwah. Jadi Abu Bakar juga bersemangat dalam Abu Bakar itu bersemangat dalam berdakwah. Jadi karakter Abu Bakar jadi terkenal sebagai sosok laki-laki yang lembut. Jadi Abu Bakar itu memang terkenal sebagai laki-laki yang lembut ya. Kemudian apa lagi, Abu Bakar juga disenangi ya, orang yang menyenangi karena dia berbunyi. Jadi siapa yang tidak senang kalau orangnya baik, semua kan senang. Ya, kemudian itu jadi ada beberapa sahabat yang masuk melalui dakwah, yaitu antaranya adalah kemudian As-Subair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah bin Al-Ansari. Jadi mereka semua itu masuk Islam karena melalui dakwah Abu Bakar. Dia mengajak sahabat-sahabat. Jadi saya ini menjelaskan hanya sedikit saja. Kemudian kita melihat ya, ada yang kedua adalah dakwah. Ya, dakwah yang dilakukan di tempat. Jadi ini setelah diadakan dakwah sembunyi-sembunyi, ya kemudian
Yang kedua itu dakwah terang-terangan Nabi Muhammad mengundang sewaktu diadakan dakwah terang-terangan dia mengundang siapa? Bani Hashim dan berserah diri kepada Allah. Namun kesemuanya itu tidak ada yang menerima. Ya tidak ada yang dia semuanya menentang Nabi. Jadi semua menentang Nabi pada waktu itu ya. Kenapa dia menentang Nabi? Kenapa dia menentang Nabi? Karena dia merasa terganggu ya. Dia merasa terganggu dengan dakwah Nabi. Itu dengan belakangnya itu karena ada berhala-halanya ya. Merasa dia ditentang. Kemudian di sini ada, jadi dia tidak mau masuk, jadi semuanya tidak mau masuk Islam kecuali setelah Nabi merasa yakin terhadap ya, siapa yang merasa sini? Jadi setelah Nabi merasa yakin terhadap gangguan kafir Quraisy, setelah Nabi merasa yakin terhadap dukungan dari Abu Talib. Jadi pada waktu itu yang mendukung hanya Abu Talib tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam pada waktu tadi itu, tapi dia tetap mendukung Nabi. Dia mendukung. Ya, nah sekarang kita melihat lagi. Jadi dakwah Nabi terdengar seluruh. Jadi kemudian dari seluruh masa kemudian turun ayat surah Al-Hijr ayat 94 yang artinya maka sempurnakanlah olehmu secara tenang. Apa ini? Secara terang-terangan. Ini juga adalah surah Al-Hijr ayat. Jadi pada waktu itu kaum kafir Quraisy merasa terganggu, ya, dengan dakwah Nabi. Karena kenapa dia merasa terganggu? Karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan. Jadi pada waktu itu kafir Quraisy merasa terganggu sekali karena kepercayaannya mulai dipermasalahkan. Malah berhala-berhalanya itu jadi malah lebih lagi tekanannya itu kafir Quraisy ya, karena katanya dihancurkan berhala-berhala ya. Jadi pada waktu itu mereka jadi kaum kafir Quraisy itu jalan apa dia lakukan? Tetap dia tidak mau menyetujui yang berbeda ya, tetap dia mau melakukan jalan apa? Tetap dia mereka mengakui ya. Jadi kaum kafir Quraisy pada waktu itu berusaha ingin yang menghentikan cara apa yang dilakukan supaya Nabi Muhammad itu tetap dia berdiri ya, masa itu terganggu sekali ya. Ya kemudian kita melihat jadi setelah kemudian apa ya, jadi setelah semenjak Quraisy berusaha menghentikan Nabi. Kemudian apa lagi? Melawan Al-Quran dengan dongeng. Orang-orang yang dulu malah itu dia melawan Al-Quran dengan dongeng. Jadi dia bukan nanti itu semua ya. Ya kemudian
Jadi saya tidak panjang menjelaskan ya, sebentar kita akan mengadakan diskusi. Jadi kita memperhatikan, jadi nanti kalau ada yang penting bisa kita catat ya. Jadi ini setelah turun surah Al-Kafirun, ya maka Nabi Muhammad SAW dengan tegas dengan adanya surah dia itu berpegang teguh pada surah apa surah Al-Kafirun? Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi, apa yang kamu sembah? Karena kenapa itu orang kafir? Dia mau mengajar juga Nabi untuk jangan terkali keluar dari agamanya, tetapi engkau harus juga masuk ke dalam kepercayaanku, dan begitu pula dia. Jadi prinsipnya kafir Quraisy itu dia juga ingin masuk ke agama Nabi, tetapi dia juga tetap dia agamanya juga ya. Dan begitu juga sebaliknya, dia juga mengajak Nabi agar dia masuk ke agama ke kafir Quraisy dan tetap juga menjalankan namanya dia tetap tidak mau. Alhamdulillah ini ayat surah Al-Kafir ini penjelasannya surah apa? Kayak orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi dia katakan. Kemudian apa lagi? Dan kamu tidak menyembah kemudian dan apa yang kamu sembah. untuk agama dan ini. Jadi situlah karena itu kafir Quraisy dia ingin supaya sama-sama ya. Dia menyembah juga kepada tetap dia kepercayaannya, tetapi nanti juga dia diajar juga Nabi ya, juga kepercayaannya. Ya. Jadi saya kira penjelasan tadi sudah dipaham ya. Ya, sudah jelas ya. Apa ada yang tidak jelas? Kalau sudah jelas, kalau tidak ada yang jelas, kalau sudah jelas kita akan diskusi saja. Ya. Bagaimana? Sudah jelas? Jelas. Nah sekarang tugasnya saya akan bagi 4 ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, nah sekarang saya kasih kesempatan untuk membuat pertanyaan. Jadi saya kasih waktu sedikit macam 1 menit. Ya, silakan cari apa yang ingin. Jadi sebentar, kalau ada pertanyaan dari namanya, silahkan Anda menanggapi. Ya, sekarang saya kasih kesempatan, silahkan baca dulu bukunya.
siap semua? Sudah ada panjang pertanyaannya? Ya. Jadi sebelum kita memulai diskusi, mari kita bersalawat dulu kepada Allah. Ya. Ada pertanyaan dari kelompok pertama? Iya, silakan. Apa perbedaan dakwah rahasia dengan dakwah terang-terangan? Ya. Dari kelompok satu tadi, dari kelompok satu bertanya tentang apa perbedaan dakwah rahasia dengan dakwah terang-terangan. dengan dakwah terang-terangan. Apakah kita langsung jawab dulu atau mulai kelompok dua? Ya, nah sekarang kita bahas dulu ini. Dari kelompok satu, ada pertanyaannya. Apa perbedaan antara dakwah rahasia dengan dakwah Terang-terangan. Nah, sekarang saya lempar untuk ke kelompok lain. Apa ada yang tahu apa perbedaan? Coba dari kelompok dua jawabannya. Secara tertutup atau sembunyi-sembunyi. Kalau dakwah Sedangkan dakwah terang-terangan dilakukan di tempat terbuka. ya, kalau kelompok tiga apa jawabannya? Karena dakwah rahasia atau dilakukan sembunyi. Ya. Dakwah secara terang-terangan dilakukan secara umum. Iya. Kemudian kelompok empat. Dakwah rahasia Ya. dakwah Ya, sudah ada. Apa masih ada pendapat dari yang lain? Ya. Apa? Siapa yang bisa lagi? Satu orang lagi? Saya secara tertutup dan diam-diam kepada keluarga yang dan kepada kerabat dan keluarga yang terdekat. Ya, nah sekarang kita bahas tadi itu perbedaan antara dakwah rahasia dengan dakwah. Sudah tadi ya, saya jelaskan. Tadi saya jelaskan dakwah rahasia itu bagaimana? Dilakukan secara sembunyi, tertutup, hanya di lingkungan keluarga terdekat, sahabat-sahabat Nabi, ya. Jadi semua jawaban tadi ya sudah betul. Hanya kurang mereka. Kemudian kalau dakwah terang-terangan apa dakwah terang-terangan? Dilakukan secara umum. Dia sudah terbuka. Ya. Jadi dia melakukan dakwah itu ya sudah terbuka di tempat umum. Sudah jelas bagaimana pendapat kelompok satu? Sudah puas atau bagaimana? Sudah. Nah sekarang kita pindah lagi ke kelompok dua. Apa ada dari kelompok dua yang ingin bertanya? Ya. Apakah orang yang paling pertama masuk Islam? Ya, pertanyaannya tadi saya sudah jelaskan ya. Sudah dilihat tadi. Siapakah orang yang pertama masuk Islam? Ya, saya lempar kepada semua kelompok. Siapa yang mau dulu? Kelompok apa yang mau menjawab? Kelompok tiga, kan? Siapa? Siti Khadijah. Apa aja Nabi itu Siti Khadijah? Nah, kemudian siapa lagi? Zaid.
Ya, kemudian siapa lagi yang ketiga? Sepupunya Nabi. Kemudian? Ya, itu tadi jawaban dari kelompok 3. Nah, sekarang dari kelompok 4 ada yang ingin jawab? Siapakah orang yang pertama masuk Islam? Ya. Ada dari Tuhan ini istri Nabi. 2. Said bin Harith bin Syahil. 3. Ali bin Abi Thalib sepupu beliau. 4. Abu Bakar As-Siddiq sahabat paling dekat beliau. Ini tadi ya. Ya, saya kira sudah dikasih tepuk tangan untuk semua. Ya, sekarang dari kelompok 1 tadi jawabannya. Siapa tadi? Siapa yang orang yang pertama kali masuk Islam? Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Zaid bin Harithah bin Syarahil. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib sepupu beliau. Yang keempat Abu Bakar As-Siddiq sahabat paling dekat beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tadi orang yang pertama masuk Islam itu adalah yang pertama adalah istrinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Khadijah. Kemudian siapa lagi? Kemudian Ali bin Abi Thalib adalah sepupu beliau. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ya itu ya, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Bagaimana dari kelompok 2? Posting. Ya? Ya? Sekarang kita pindah ke kelompok 3. Mengapa kaum Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi? Ya. Mengapa kaum Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi? Ini bagus pertanyaannya. Ya, jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Dan sekarang saya lempar kepada kelompok lain. Siapa yang bisa menjawab? Ya, kelompok 2 dulu yang mau menjawab. Karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan dan berhala-berhala mereka ditentangnya. Karena kepercayaan mereka sudah dipermasalahkan dan berhala-berhalanya ditentang. Kemudian yang lain lagi, sama lain masih ada pendapat dari lain kelompok lain? Amin. Iya, sama itu masih ada pendapat dari kelompok lain. Kelompok 4 ada pendapat? Apa? Coba ulang kalimatnya. Mengapa kaum Quraisy merasa terganggu? Ya. Dia mengatakan karena kepercayaan mereka sudah dipermasalahkan dan berhalang itu ditentang, maksudnya sudah dihancurkan ya. Kemudian kelompok 1 ada jawaban? Enggak? Ya. Karena kepercayaan mereka dipermasalahkan dan berhala-berhalanya ditentangnya. Iya. Jadi jawabannya hampir semua sah. Jadi apa jawabannya betul? Tadi pertanyaannya apa? Mengapa kaum Quraisy merasa terganggu dengan dakwah? Mengapa merasa terganggu? Karena kaum Quraisy pada waktu itu merasa dipermasalahkan. Kenapa? Karena merasa berhalanya ditentang. Kira sudah paham ya? Jadi benar semua jawabannya. Apakah sudah melakukan semua pertanyaan? Kelompok berapa lagi? Yang kelompok 4. Coba kelompok 4. Bagaimana cara kafir Quraisy menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW? Iya. Bagaimana cara kaum kafir Quraisy itu jalan apa dia tempuh demi untuk menghentikan dakwah Nabi? Siapa yang bisa menjawab? Ya, kelompok 2. Dengan cara mengikuti komandan dari Abu Thalib. Siapa lagi? Menjelek-jelekkan ajaran Islam. Ya, tambah lagi apa lagi? Mengharapkan Abu Thalib bisa meraih Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan
katanya dia menjelek-jelekkan, dia harap itu pamannya Umayyah untuk merayu Nabi. Kemudian yang lain, kelompok lain lagi. Siapa? Siapa ada jawaban dari kelompok 4? Kelompok 3? Kelompok 3. Iya. Quraisy berusaha menawarkan diri mempertemukan Islam dan jahiliyah. Mereka akan menentukan anak atau meninggalkan ajaran mereka. Bila ini pihak Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya mengikuti tata cara ibadah mereka tanpa meninggalkan ajaran Islam. Nabi Muhammad dengan tegas menolak penawaran mereka. Iya. Kemudian kelompok 1, apa jawabannya? Menjelek-jelekkan ajaran Islam, membangkitkan perempuan berbuat, melawan Al-Quran dengan dongeng. Yang melawan Al-Quran dengan ya, nah, tadi sudah dijawab semua, jadi jawabannya sudah benar. Ya. Jadi saya kira, apakah sudah mengerti semua atau masih ada pertanyaan? Sudah. Jadi itulah tadi pelajaran kita dengan kesimpulannya bahwa ini mengenai dakwah rahasia dengan dakwah terang-terangan tadi itu. Dakwah rahasia tadi kan sudah dimengerti apa tadi dakwah rahasia adalah dakwah yang dilakukan secara dini. Kemudian dakwah perbedaannya tadi adalah dakwah terang-terangan dilakukan secara umum. Kemudian pertanyaan kedua tadi adalah apa tadi pertanyaan kedua? Siapa orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan sahabat Nabi? Jadi yang pertama adalah istrinya, yang kedua adalah Khalid bin Harithah, yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian yang keempat adalah kemudian tadi dia menanyakan tentang apa tadi yang ketiga? Mengapa kaum Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi? Mengapa merasa terganggu? Karena perbedaan kemudian yang terakhir tadi adalah bisa simpulkan tadi jawaban semua. Jadi yang terakhir tadi adalah bagaimana cara kafir Quraisy dan apa dia tertipu untuk menghentikan dakwah Nabi. Jadi yang pertama tadi dia itu membujuk pamannya, ya, dia membujuk pamannya Abu Thalib. Kemudian yang kedua adalah menjelek-jelekkan. Dia berusaha dia menjelek-jelekkan ajaran Nabi. Oh, dia mengatakan itu ajaran Nabi jelek sekali, banyak sekali ya. Dia macam-macam kata-kata dia sampaikan kepada penduduk. Kemudian bagaimana lagi dia lawan dengan dongeng cerita-cerita, ya. Jadi saya kira pertemuan kita ini mengenai strategi dakwah, ya. Jadi yang kita bahas hari ini adalah dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah terang-terangan. Jadi insya Allah pertemuan kita selanjutnya adalah kita akan membahas yaitu hijrah ke Hasib dan hijrah ke Qaum. Jadi saya kira jadi itu saja jadi pertemuan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Anda semua, ya. Baiklah, kita akhiri dengan membaca doa sama. Saya berdiri saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari santri bumi cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi. NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Bersiap kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat, raih cita-cita